Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang penulisan hadis dan sejarah perkembangannya. Jadi begini, materi ini itu membahas perjalanan hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, khususnya mengenai proses transmisi, penulisan dan pembukuannya yang panjang dan kompleks, yang bertujuan untuk menjaga otentisitas hadis dari Nabi Muhammad SAW. Oke, yang kita bahas pertama adalah pro dan kontra penulisan hadis di awal Islam. Jadi pada masa awal Islam itu terjadi perdebatan mengenai penulisan hadis yang terbagi menjadi dua pandangan. Pandangan pertama, ulama ada yang melarang untuk menulis hadis, dan terdapat hadis yang berisi larangan menulis hadis seperti hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Alasannya adalah kekhawatiran tercampur dengan Al-Quran saat wahyu masih turun. Terus fokus utama hafalan Al-Quran. Jadi itu fokus utama pada hafalan Al-Quran. Larangan ini tidak bersifat mutlak dan terkait dengan kondisi serta kemampuan para sahabat. Pandangan yang kedua yaitu perintah menulis hadis. Dan terdapat juga hadis yang berisi perintah menulis hadis seperti hadis Abdullah bin Umar. Alasannya untuk menjaga kebenaran dan keaslian hadis. Buktinya, sejumlah sahabat memiliki catatan pribadi, contohnya Al-Sahifah Al-Sadiqah oleh Abdullah bin Amr bin As. Adapun upaya ulama untuk menabaikan dua pendapat pertama tadi, para ulama itu menabaikan perbedaan ini dengan beberapa pandangan. Yang pertama itu dengan pandangan perbedaan periode. Larangan berlaku di awal kerasulan dan izin atau perintah diberikan di akhir kerasulan Al-Quran mulai kapan. Yang kedua, perbedaan kemampuan sahabat. Larangan itu berlaku bagi yang pandai menulis untuk memastikan fokus pada Al-Quran, dan izin diberikan bagi yang kurang pandai dalam Al-Quran. Ketiga adalah larangan hanya untuk berlaku untuk koordinasi formal, tapi izin diberikan bab yang kedua. Kita akan membahas tentang hadis di era awal Islam, amalan pada masa ini. Fokus utama adalah hadis itu lebih banyak dilakukan melalui ada peninggalan seperti yang kita bahas di video pertama. Maraknya penulisan hadis oleh kelompok-kelompok tertentu. Kita
pertama yang tersisa Al-Muwatta karya Imam Malik bin Anas, mulai ditulis sekitar 143 Hijriah. Ciri khas kitab awal, isinya itu masih bercampur antara hadis Nabi, fatwa sahabat, dan pendapat tabi'in. Diadakan modifikasi itu dirangkum menjadi satu, biar tidak terpisah-pisah. Jadi kayak hadis Nabi, fatwa sahabat, tapi jadi semuanya itu disatukan menjadi satu, mana yang sekiranya lebih dekat dari Rasulullah SAW. Oke, lanjut ke pembahasan yang keempat, yang ini membahas tentang era seleksi dan penyempurnaan. Era ini itu berfokus pada murni hadis Nabi dari kontaminasi fatwa atau pendapat ilmiah. Tujuannya untuk membersihkan murni hadis Nabi dari fatwa sahabat dan tabi'in. Faktor munculnya kitab Musnad, kitab yang hanya berisi hadis Nabi seperti masih yang sudah dibukukan. Gelar keahlian, muncul gelar bagi ahli hadis seperti Al-Hakim dan Al-Hafiz. Jenis kitab baru yaitu Mu'ajim, kamus, indeks hadis, contoh Al-Mu'jam Al-Khabir At-Tabrani. Kitab hadis tematik,